betul. Jadi untuk Ananda LM kemarin dari penyidik sudah memberikan atau menyerahkan kembali ke keluarga. Hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Kenapa ditutup dari saya? Kan dia lari ke saya bawa ke kantor polisi. Terus apa masalahnya di situ? Kan baik-baik aja. Kisruh ibu dan anak antara Nikita Mirzani dan Loli sang buah hati lagi-lagi datang membawa kejutan baru. Pasalnya, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 kemarin, pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan telah membagikan fakta jika saat ini Loli sudah diserahkan kembali ke tangan keluarga. Berdasarkan penjelasan AKP Nurmadewi selaku Humas Polres Jakarta Selatan, proses penyerahan Loli ke tangan keluarga dilakukan pada hari Jumat 17 Januari 2025 silam. Proses penyerahan berlangsung secara damai, mengingat serangkaian pemeriksaan terhadap Loli yang dilakukan di Rumah Sakit Polri dinyatakan telah selesai. Namun menariknya, sosok Rasman Arif Nasution yang selama ini nampak setia hadir mendampingi perjuangan Loli justru mengaku tidak mengetahui sama sekali terkait adanya penyerahan kembali ke tangan keluarga. Lantas, seperti apa Rasman Arif Nasution menanggapi dikembalikannya Loli ke tangan Nikita Mirzani? Serta seperti apakah pula penjelasan pihak kepolisian terkait kegiatan tersebut? Ya betul, jadi untuk Ananda LM kemarin dari penyidik sudah memberikan atau menyerahkan kembali ke keluarga dari Ananda LM, yaitu dari NM ya, selaku orang tuanya. Kemudian NM mengirimkan kuasa hukum dan budenya yang menjemput di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, jadi dari penyidik setelah dihubungin oleh Rumah Sakit Kramat Jati bahwa pemeriksaan sudah selesai. Nah, kemudian dari penyidik menghubungi keluarga tentunya ya. Keluarga ini adalah NM, ibu dari Ananda LM. Membawa semua. Jadi kita sudah berikan dengan berita acara penyerahan tentunya ya. Itu kapan Bu? Hari Jumat jam 23.00 lebih kurang atau jam 11 malam. Kalau di kita harus ada berita acara penyerahan, Mbak. Jadi hitam di atas putih itu jelas dari kita menyerahkan itu dengan bertanda tangan tentunya ya dari penyidik kemudian ke keluarga. Sekarang sudah dipindahkan tempat tinggalnya. Yang paling aman. Kali ini tidak ada yang bisa nerobos. Insya Allah ya. Karena budenya sudah turun tangan. Nanti tinggal tunggu aja Rasman merong-merong lagi. Entah Sabtu, entah Minggu, entah Senin, kita lihat. Karena Loli dipindahinnya diem-diem. Dan yang pindahnya itu budenya. Kenapa jadi budenya Loli turun tangan? Seperti yang kalian dengar, seperti yang kalian lihat, hasil wawancaranya Rasman yang di luar Nurul yang agak lain, itulah yang membuat budenya marah. Ya kalau pertimbangannya jelas LM ini, Ananda LM ini kan punya keluarga. Ya kan punya ibu, kemudian ada keluarga besar ya. Nah, itu yang harus yang bertanggung jawab karena di bawah umur tentunya. Iya kan memang kemarin ya dari kemarin laporan kita terima, kemudian kita sudah berkoordinasi tentunya dengan NM ya. Itu semua sudah dikoordinasikan oleh penyidik ya. Haknya dari keluarga. Terkait dengan Loli, saya sudah melakukan tracking tadi malam.
Tadi malam saya sudah bergerak ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami sudah rekam dengan Bu Ade, dan seperti yang sudah saya duga di awal, bahwa ada upaya-upaya untuk bagaimana Loli ini tidak bisa menemukan orang yang bisa menjaga dia. Dalam pengertian ada yang takut mungkin kalau Loli ini nanti terbuka atau ada sesuatu. Padahal dia sudah buka semua. Tinggal saya tuangkan aja di penyidikan dan lain-lain nanti. Itu prinsip dasarnya. Jadi Loli ternyata sudah dipindahkan dari Rumah Sakit Polri dan tidak lagi ada di Rumah Sakit Polri. Nah, pertanyaannya, apakah saya akan tantrum hari ini? Nggak perlu saya tantrum. Tantrum itu saya tanya apa tantrum? Marah-marah. Nggak ada yang perlu saya marah-marah. Saya hanya melaksanakan tanggung jawab sosial, tanggung jawab kemanusiaan saya untuk Loli yang dia minta tolong ke saya. Sementara itu, Rasman pun tak memungkiri pula jika peristiwa dikembalikannya Loli ke tangan keluarga telah menimbulkan rasa kecewa di dalam lubuk hatinya. Ya, bagaimana tidak? Rasman seperti diketahui tengah berupaya mengadopsi Loli. Selain itu, ia pun tak diberitahukan sama sekali terkait adanya agenda pengembalian itu. Padahal, atas permintaan Loli, Rasman mengaku dirinya harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan apapun. Namun yang terjadi, dirinya justru tidak diberikan informasi apa-apa. Sontak saja, dalam konferensi persnya di hadapan awak media kemarin, Rasman Arif Nasution lantas menyuarakan kekecewaannya terhadap penanganan kasus Loli. Lantas, seperti apa langkah Rasman Arif Nasution ke depannya? Benarkah pula ia akan melaporkan semua ini ke Komnas HAM dan sederet instansi negara? Kenapa ditutup dari saya? Kan dia lari ke saya bawa ke kantor polisi. Terus apa masalahnya di situ? Kan baik-baik aja. Karena Kemen PPA, unit PPA, KPAI sudah janji ke saya akan selantiasa berkoordinasi terkait bagaimana penempatan Loli. Tapi kalau Loli sekarang tidak berada di situ, ya kita akan lihat dengan siapa dan seperti apa. Maka informasi-informasi yang disampaikan Loli ke saya, apa yang ingin dia sebutkan kepada instansi terkait, maka saya agendakan besok jam 12 saya akan ada di Komnas HAM Republik Indonesia. Saya lanjut ke KPAI, saya lanjut ke Kementerian Sosial, bahkan ke Kementerian PPPA Republik Indonesia. Begitu. Kemudian juga dengan Bareskrim Polri tentang dugaan kami adanya ketidakprofesionalan penyidik yang tadinya kami ke Bid Propam Polda Metro, kita akan bawa ke Kadif Propam Mabes Polri dan Bapak Irwasum yang menangani ini secara internal di kepolisian. Saya tidak tahu dia di mana berada, dan yang pasti menurut saya apa yang dia sampaikan ke saya akan tindak lanjuti. Saya tidak peduli apakah dia diambil dalam keadaan baik atau tidak, tapi apa yang dia sampaikan ke saya sesuai dengan pesan dia, saya akan teruskan kepada instansi terkait. Komnas HAM, Kementerian HAM, Kementerian Sosial, Kemen PPA, saya akan minta pertanggungjawabannya. Begitu juga dengan penyidik Kanit. Kenapa? Karena kesepakatan kita tidak begitu. Saya tidak mencari sesuatu dari kasus ini, tapi saya harus meneruskan apa yang dia sampaikan. Karena dia sudah sampaikan, andainya Om nanti saya dibawa paksa lagi, tolong sampaikan ini. Apa yang dia inginkan itu yang akan saya teruskan. Saya kira ini nggak main-main ya. Saya tidak ada kepentingan di kasus ini. Kepentingan saya cuma satu, bagaimana Loli bisa menerima posisi ini dan keluar dari masalah ini. Baru yang terakhir kami minta agar penyidik Polres Jakarta Selatan menghentikan kasus ini. Kenapa? Karena sudah tidak ada bukti yang kuat lagi gitu. Dan kami menduga ada upaya-upaya penyidik untuk menarik dia ini karena takut ini sudah naik sidik. Sehingga keterangan dari Loli itu sangat mementahkan mereka. Loh, datanya sudah ada di saya, rekamannya ada semua di saya. Jadi nggak ada masalah di sini gitu.
Jadi bagi kami ini tidak ada masalah. Besok kita ketemu jam 12 di di Komnas HAM. Kemudian saya juga akan ke Kementerian Sosial, akan gerak juga ke Kementerian PPA, akan gerak juga ke Kementerian Sosial. Kalau ada sesuatu terhadap Loli besok dan ternyata mereka memaksa dia dan dia tidak setuju, ini akan berisiko tidak baik. Dan ini saya akan tetap jalan, saya nggak mungkin diam saja. Saya akan tetap jalan terus, saya akan tetap maju memperjuangkan apa yang dia inginkan untuk bagaimana dia bisa terbebas dari intervensi yang menyakitkan. Kalau ternyata dia memang sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata tidak, kan saya harus sampaikan ini kan, supaya kalau saya nggak boleh melihat dia karena saya bukan keluarga dia, paling tidak Komnas HAM bisa panggil mereka. Satu lagi, Ombudsman. Kami akan ke Ombudsman untuk meng-cross check tentang bagaimana administrasi penanganan ini yang kurang profesional. Begitu. Di sisi lain, peristiwa dikembalikannya Loli ke tangan keluarga tentu memberikan efek yang cukup besar. Pasalnya, saat ini Rasman Arief Nasution berupaya untuk mengadopsi Loli. Bahkan, ia pun telah menyiapkan semua keperluan Loli bila rencananya itu berhasil terwujud. Mulai dari tempat tinggal hingga pendidikan, semua telah ia pertimbangkan. Namun kini runtuh sudah semua rencana Rasman, bak sebuah istana pasir yang habis disapu ombak. Ya, di mana Loli kembali jatuh ke tangan keluarga, dalam hal ini ke tangan sosok wanita yang disapa Bude. Entah siapa sebenarnya sosok Bude tersebut. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman terkait harapan adopsinya yang kini berada di ujung tanduk? Serta bagaimanakah pula komentar Rasman terhadap sosok Bude yang menjemput Loli? Saya nggak tahu, saya nggak pernah dengar ada budenya. Saya belum tahu. Kalau ternyata ada budenya, yang mana dulu budenya? Kita nggak pernah dengar tuh budenya. Nanti kayak dulu, katanya nih NM bahwa dia sudah bertelepon, bahkan pengacaranya dengan yakin dan gagah beraninya mengatakan Loli menyesal berkenalan dengan keluarga Bajide, menyesal dengan Fadel, tapi faktanya tidak sama gitu. Jadi saya kira ini perlu juga dicermati gitu. Bude yang mana dulu, nanti bude-budean. Kalau ternyata budenya kapasitas sebagai apa gitu. Tapi yang pasti saya yakin Loli kalau dia mendapat tempat yang tidak nyaman, dia akan bereaksi. Dan dia sudah katakan dia akan bereaksi dalam keadaan apapun kalau ternyata dia merasa tidak diperlakukan secara baik. Dan dia memang minta tolong ke saya untuk menjadikan dia sebagai keluarga. Ambil alih apa? Gak bisa, Bang. Ambil. Gak apa-apa. Ambil. Siapa yang mau ambil. Apalagi. Ya kan daripada berhutang ambil aja biar ngerasain gimana rasanya masuk, ya kan? Kita kan tahu sendiri kan bagaimana si NM kan sebentar ngomongnya I love you Laura. Terus besok ngomongnya ambil dia tuh anak katanya. Terus bentar lagi lain lagi, bentar lagi asuransi dia gue putusin kata gitu kan. Makanya saya di sini ini orang kenapa sih gitu? Kenapa sih nggak apa ya? Saya juga bingung gitu loh. Kenapa pada malam itu di Polres dia nggak mencari anaknya, nggak mendatangi anaknya? Kenapa malah maki-maki? Wartawan dimaki-maki sama dia, wartawan dimaki-maki sama dia di situ. Nah, lu kenapa nggak ketemuin sama anak lu di situ? Saya melihat di situ LM memang sangat tertekan. LM bercerita pada malam itu, ini dari hati dia loh, karena saya seorang ibu. Pasti ini anak pasti butuh ibu, butuh sentuhan hangat ibu, butuh pelukan ibu. Nah pada malam itu harusnya NM melakukan itu gitu loh. Si LM ngomong ke saya, tante, dia menangis ya, kelihatan menangis waktu itu. Pada waktu dia pertama kali di safe house, dia kepengen dilihat oleh ibunya. Pengen dia ditanya sama ibunya. Tapi apa yang terjadi? 5 bulan dia menunggu di safe house, tapi ibunya gak pernah datang. Makanya ini anak berontak. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Ini anak. Terlepas dari semua itu, memang tak bisa dipungkiri lagi jika kasus antara Loli dan Nikita kini telah melebar kemana-mana.
Berbagai pihak kini sudah ikut terseret-seret dalam sengkarut konflik berbuah setumpuk laporan polisi. Salah satunya adalah aksi saling lapor yang melibatkan Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution terkait adanya dugaan tindakan kurang menyenangkan yang menimpa masing-masing pihak. Lantas, seperti apa kelanjutan laporan-laporan tersebut? Benarkah pula Rasman dan Nikita Mirzani sudah siap beradu bukti di hadapan meja hijau pengadilan? Saya sampaikan bahwa benar Nikita telah melakukan laporan polisi. Nikita lapor karena dia dikeroyok. Seorang wanita, seorang single parent, punya anak 3, sendirian dia dikeroyok oleh lebih dari 1 orang. Sehingga Niki melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya ada di sebelah. Betul Nikita lapor sebagaimana yang Ibu Humas sampaikan. Jadi lapor adanya pengeroyokan, seorang wanita dikeroyok. Itu laporannya Nikita seperti itu. Dugaan tindak pidana, ada memar, ada benjol dan sebagainya. Terlapor berapa orang, Bang? 2 orang, Inisialnya, Bang? RAN dan AS. Ya, mereka saling, yang jelas Nikita sebagai seorang perempuan mempertahankan dirinya karena dia merasa ada sesuatu sehingga dia melawan. Jadi Niki adalah membela diri sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada persoalan dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Nah, bukti yang paling itu CCTV ada. Semua sangat jelas terlihat. Jadi buat kau NM silakan kau berhalusinasi ya, silakan ya. Dengan menuduh kami mengeroyok, nah, silakan kau berhalusinasi. Ya itu silakan kalau mau lapor, yang jelas Niki dikeroyok. Dan itu laporannya, ada buktinya, ada CCTV-nya. Orang lain melapor, di Indonesia itu adalah hak untuk membuat laporan di kantor polisi. Nah, jadi menurut saya begini. Saya kalau kalian tanya, percayakah Bang Rasman kepada mulut seorang Nikita Mirzani? Jawabnya tidak percaya. Apakah sama mulutnya dengan hatinya? Saya yakin tidak. Jadi apapun kata dia, kami tidak peduli. Yang kami pedulikan bagaimana kasus ini naik dan Loli selamat. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.